Halo Bapak Ibu, guru peserta pelatihan kelas Merdeka Mengajar bersama Quizizz. Masih bersama saya, salah satu instruktur guru mengajar.id, yaitu Fenty Yuniarniasari ya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang mode game di Quizizz gitu ya. Mode game di Quizizz di sini ada 4 ya. Nanti saya jelaskan caranya. Yang pertama kita harus login dulu di halaman depan Quizizz tentu saja ya. Kemudian kita cari kuis yang sudah pernah kita bikin di perpustakaanku. Nah, kemudian kita buka salah satu kuis ya. Nah, seperti itu. Jadi pengaturannya, untuk pengaturan kuis langsung sama jadikan PR saya udah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian saya akan jelaskan untuk mode ya. Mode game di Quizizz ada 4. Yang pertama tim, yang kedua yang mode terbaru yaitu mode penguasaan atau mastery pick, kemudian yang ketiga yaitu mode klasik, yang keempat mode ujian. Bagaimana perbedaan keempatnya? Mari saya jelaskan ya. Untuk yang pertama mode tim ya. Mode tim ini khusus bagi Bapak Ibu yang memainkan kuis dengan kelompok-kelompok atau tim gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini perbedaannya adalah di jumlah tim. Jumlah timnya ada jumlah minimal yaitu 2 dan jumlah maksimalnya yaitu 8 Bapak Ibu ya. Untuk pengaturan yang lain-lain kurang lebih sama. Seperti itu ya. Saya sudah jelaskan di pertemuan berikutnya. Kemudian untuk tipe yang baru yaitu tipe penguasaan atau mastery pick, di sini akan terasa banget gamifikasinya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini perbedaannya adalah Bapak Ibu bisa menentukan durasi kuisnya gitu. Jadi misalnya kalau kuis yang tidak ditentukan durasi kuisnya itu bisa main lama gitu ya, main-main lama gitu. Jadi pengalaman saya anak-anak itu akan bosan. Kita tentukan aja lama permainannya itu akan berapa menit gitu, 10 menit kah, atau yang paling lama di sini 25 menit, atau tidak aktif. Seperti itu Bapak Ibu ya. Misalnya saya tentukan 15 menit. Kemudian untuk tujuan penguasaan Bapak Ibu bisa menetapkan di sini ada, kalau Bapak Ibu kenal namanya KKM gitu ya. Nah, KKM-nya mau berapa Bapak Ibu, dipasang berapa? Atau kalau dalam kurikulum Merdeka di sini ada KKTP gitu ya. Kemudian untuk tujuan penguasaan Bapak Ibu bisa memasang ini di kurikulum K13, biasa kita sebut dengan KKM. Di kurikulum Merdeka ada yang namanya KKTP gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mentargetkan gitu ya nilai siswa-siswi Bapak Ibu di atas 60 sampai 100 gitu ya. Jadi misalnya 60 bisa ya, kurang lebih sama lebih besar atau sama dengan 60, 70, 80, 90 sampai dengan 100 bisa Bapak Ibu pasang di sini. Default dari Quizizz di sini adalah 80. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk yang mode penguasaan atau mastery pick. Nah, di sini kelebihan dari mode mastery pick atau penguasaan itu akan terasa banget gamifikasinya. Akan saya demokan di sini bagaimana cara memainkannya gitu ya. Coba saya copy linknya di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tampilan siswanya seperti itu ya. Oke. Nah, jadi tipe mastery pick itu dia akan sangat terasa gamifikasinya ya. Jadi siswa akan berjalan dari
di sini ya playernya dari tenda di bawah sendiri, lalu dia akan menuju pos-pos di sini, nanti akan ada power ups dan lain sebagainya, ada bonus, ada game-game kecil juga di situ nanti. Nah, dia akan menuju puncaknya Bapak Ibu ya. Nah, puncaknya karena yang kita tetapkan KKM di situ adalah 80, jadi dia akan menuju puncak di sini nanti gitu. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau siswa dapat nilai di atas 80, ya nanti akan terpampang di sini Bapak Ibu nilai-nilai dan poin-poinsnya gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Nah, mode Master Epic ini sedang jadi primadona atau sedang jadi idola gitu Bapak Ibu ya. Jadi seru sekali kalau dimainkan di dalam kelas. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, baik, saya akhiri aja di sini. Oke ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, baik, kita lanjutkan untuk tipe klasik biasa ya. Nah, jadi perbedaannya adalah di tipe klasik ini Bapak Ibu yang ngegame seperti Quizzes pada umumnya gitu ya. Jadi Quizzes yang klasik seperti itu ya. Nah, jadi di sini untuk pengaturannya sudah saya jelaskan di tutorial sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk yang mode berikutnya, mode keempat yaitu mode ujian. Nah, mode ujian ini digunakan ketika Bapak Ibu sedang melaksanakan ujian ya, tentu saja. Apa sih keistimewaannya jika kita menggunakan mode ujian? Nah, keistimewaannya adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau akun Bapak Ibu adalah akun SND atau School and District ya, sekolah dan distrik, Bapak Ibu bisa mengaktifkan ini ya, fitur tinjau dan kirim ya. Ini adalah fitur yang baru dari Quizzes. Nah, jadi siswa itu bisa kalau misalnya kita mengerjakan soal di Quizzes gitu, setelah mengerjakan kita klik jawab gitu, otomatis kan udah terekam nih di Quizzes gitu ya. Nah, tapi di sini setelah kita jawab nanti akan ada pilihan lagi gitu. Seperti kita meninjau soal, misalnya 20 soal nomor 1 sampai 20 kita tinjau ulang seperti itu. Misalnya kita ragu-ragu nomor sekian, kita bisa mengubah lagi jawabannya gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk mode fokus ya, untuk mode fokus di sini adalah ketika siswa mengerjakan soal ya, ketika siswa mengerjakan soal, siswa tidak bisa berpindah layar seperti itu ya, tidak bisa berpindah layar. Misalnya mau dia buka new tab gitu ya, tab baru untuk melihat Google, untuk mencari jawaban gitu. Nah, itu akan ketahuan di layar Bapak Ibu guru seperti itu. Dia akan ada tanda merah gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah perbedaan dari keempat mode di Quizzes. Demikian penjelasan saya, semoga membantu.